Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan untuk saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Selamat memasuki Minggu Pekan Suci. Sebelum kita masuk ke pemberitaan firman, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Mikael Jeremias Tumorang, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Demikian perkenalan singkat dari saya. Adapun tema kita pada hari ini ialah salib adalah jalan hikmat bagi kesaksian iman. Dan teks yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai 36. Untuk itu izinkan saya membacakannya untuk saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa menyintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang di dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percaya kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kitab Yohanes yang menjadi bahan renungan kita pada saat ini merupakan kitab yang ditulis oleh Yohanes bin Zebedeus, yang tak lain adalah murid dari Yesus, dan menurut beberapa sumber memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus selain Simon Petrus. Sehingga kitab ini ditulis Yohanes sebagai bentuk kesaksian Yohanes terhadap Yesus selama Yesus hadir di dunia. Sehingga kitab ini menceritakan Yesus yang merupakan anak Allah turun dan hadir ke dalam dunia serta berinkarnasi menjadi seorang manusia, berbaur dengan manusia dengan tujuan menyelamatkan umat manusia. Sehingga fokus dari kitab ini adalah
kita, oleh karena keimanan kita kepadanya, nantinya kita memperoleh hidup yang kekal dan mendapatkan tempat yang telah disediakannya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca kitab Yohanes secara keseluruhan, di sana kita akan menemukan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ketika Yesus melakukan pengajarannya, ketika Yesus melakukan perjalanan pengajarannya, Yesus berulang kali coba untuk dicelakai. Di sini tercatat, Yesus sempat ingin untuk dilempari batu, Yesus sempat ingin untuk ditangkap, Yesus sempat ingin untuk dirajam, bahkan Yesus sempat ingin untuk dibunuh. Namun, ia selalu luput. Mengapa? Karena waktunya belum tiba. Dan di kitab yang di Yohanes pasal yang ke-12, ayatnya yang 20-36 ini, Yesus memberitakan bahwa waktunya telah tiba. Waktu untuk apa? Waktu untuk kematiannya, yaitu salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita memasuki Minggu Pekan Suci. Apa itu Minggu Pekan Suci? Minggu Pekan Suci adalah satu minggu yang dikhususkan bagi setiap penganut Kristen dalam merefleksikan, dalam memahami dan menghayati peristiwa penyaliban Yesus di atas kayu salib. Dan jika kita merujuk kepada budaya Yahudi yang berlaku pada saat itu, salib merupakan simbol penderitaan sekaligus simbol kehinaan. Mengapa simbol kehinaan? Karena penyaliban biasanya identik dengan orang-orang yang dianggap mengganggu, meresahkan, dan membuat onar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga penyaliban biasanya identik dengan penjahat, pembunuh, pencuri, dan orang-orang yang dianggap mengganggu stabilitas sebuah negara. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa membayangkan betapa pedihnya, betapa sakitnya, dan betapa hinanya Tuhan kita Yesus Kristus ketika merelakan dirinya untuk disalibkan. Saya rasa hanya ketika kita menonton film tentang peristiwa penyaliban Yesus saja, kita sudah bisa membayangkan betapa mengerikannya penyaliban itu. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus merasakan hal itu secara nyata. Lantas mungkin timbul pertanyaan tentang hal ini, yaitu mengapa Yesus tidak meluputkan dirinya sama seperti dirinya hendak dicelakai pada saat melakukan pengajarannya. Dan apakah Yesus sudah mengetahui bahwa dirinya akan dikorbankan dan akan disalibkan? Bapak Ibu Saudara, hal ini bisa kita jawab di ayatnya yang ke-27 yang berbunyi, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Artinya apa? Yesus siap. Yesus telah mengetahui bahwa dirinya akan disalibkan. Dan Yesus siap untuk hal itu. Sehingga ia tidak meminta bantuan dari Bapa dan ia tidak meluputkan diri. Dan lantas timbul pertanyaan baru lagi. Jika memang Yesus mengetahui, lantas untuk apa dia merelakan dirinya disalibkan? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini bisa kita jawab di ayat yang ke-36 yang berbunyi, "Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Yesus mau ketika nanti dirinya disalibkan, ketika nanti dirinya mati dan naik ke surga, setiap orang yang percaya, yang mengimani dia, yang mengikut dia, mampu beriman secara aktif dan menjadikan salib sebagai jalan hikmat bagi kesaksian iman. Lantas bagaimana caranya kita mewujudkan salib sebagai sebuah jalan hikmat bagi kesaksian iman? Nah, Bapak Ibu Saudara, peristiwa penyaliban Yesus di sini memberikan pokok-pokok teologis. Di sini saya mencatat ada 3 pokok teologis yang nantinya harus dilakukan dan diaplikasikan oleh setiap pengikut Yesus Kristus sebagai bentuk jalan hikmat bagi kesaksian iman.
Apa saja itu? Pertama, peristiwa penyaliban Yesus memberikan indikasi untuk berkorban atau pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, pengorbanan adalah hal yang mungkin sulit kita lakukan. Mengapa? Karena pengorbanan selalu identik dengan yang namanya melepaskan sesuatu yang kita punya atau sesuatu yang kita miliki, sehingga seseorang mungkin enggan untuk berkorban. Padahal Bapak Ibu Saudara, pengorbanan telah lebih dahulu dilakukan oleh Tuhan kita. Dan di ayatnya ini, ia menjelaskan hal itu ke dalam perumpamaan biji gandum yang tertulis, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ada yang harus dikorbankan demi kepentingan bersama. Dan pengorbanan di sini tidak hanya bicara soal pengorbanan material, tidak hanya bicara soal seberapa banyak harta dan kekayaan yang kita miliki. Namun pengorbanan di sini bisa juga menggunakan pikiran, tenaga, dan waktu yang kita miliki untuk menolong orang lain. Kedua, Bapak Ibu Saudara, peristiwa penyaliban Yesus memberikan indikasi bagi kita untuk hidup saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, salib di dalam kekristenan dapat dikenai sebagai dua bentuk hubungan. Vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Artinya apa? Jelas, kita harus sama-sama saling mengasihi, sama-sama saling memperhatikan, sama-sama saling mempedulikan, sama-sama saling menolong. Dan kasih di sini bukan hanya sebatas kata-kata, namun lebih dari itu adalah sebuah tindakan konkret. Dan Bapak Ibu Saudara, kedua hal ini saya ilustrasikan ke dalam sebuah cerita, di mana di sebuah kota terdapat dua orang sahabat yang mengklaim bahwa dirinya saling mengasihi satu dengan yang lain. Kebetulan mereka memiliki golongan darah, memiliki postur tubuh, dan memiliki gaya bicara yang hampir sama, sehingga banyak orang yang mengira mereka adalah seorang saudara atau seorang kembar gitu. Dan mereka melakukan setiap aktivitas mereka selalu bersama-sama. Dan pada suatu hari, salah satu dari mereka terkena musibah, di mana salah satu dari mereka mengalami kecelakaan dan membutuhkan bantuan darah. Namun Bapak Ibu Saudara, tak disangka sahabat yang mengaku bahwa dirinya sahabat ini justru tidak memberikan darahnya kepada sahabatnya yang mengalami kecelakaan. Hingga akhirnya sahabat ini mati. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara, melalui cerita ini? Pengorbanan dan kasih tidak hanya bicara soal kata-kata, namun bicara soal tindakan konkret. Mungkin banyak dari kita yang sering mengucapkan kata-kata kasih, pengorbanan, namun kita tidak mampu bertindak di dalam kehidupan nyata. Sama seperti kita hendak mendonorkan darah. Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita yang mungkin enggan untuk mendonorkan darah dengan alasan medis dan berbagai pertimbangan lainnya. Padahal Bapak Ibu Saudara, dapat kita sadari, status darah yang kita miliki sangat berguna untuk menolong jutaan nyawa umat manusia. Dan aplikasi dari pengorbanan dan kasih ini bisa kita lihat dan bisa kita amati di dalam teladan setiap tenaga medis. Khususnya pada saat ini, ketika dunia dilanda oleh peristiwa COVID-19. Bapak Ibu Saudara, faktanya banyak dari tenaga medis kita yang terpaksa harus menjauhkan diri dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Banyak tenaga medis kita yang harus bekerja siang dan malam, dan banyak tenaga medis kita yang terpaksa harus kehilangan nyawanya. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Selain untuk kepentingan bersama, itu adalah bentuk apa? Bentuk kasih nyata yang konkret yang tidak hanya bicara soal kata-kata.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama wujudkan semuanya itu di dalam sebuah tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, peristiwa penyaliban Yesus memberikan indikasi kepada kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan Tuhan kita Yesus Kristus yang notabene-nya adalah orang suci, orang yang tidak berdosa, terpaksa harus dianggap berdosa demi menyelamatkan kita, orang berdosa. Artinya apa? Peristiwa penyaliban Yesus di atas kayu salib seharusnya sudah menjadi sebuah alarm yang memperingatkan kita ketika kita hendak melakukan perbuatan dosa. Memang kita sadar bahwa manusia pada dasarnya adalah lemah, karena pada dasarnya roh adalah penurut, namun daging adalah lemah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa agar nantinya kita diberi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kita mampu untuk menjauhkan diri kita dari segala bentuk dosa. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita harus sama-sama mengasihi, sama-sama rela berkorban. Demi apa? Demi kepentingan bersama. Mengapa? Karena hal itu yang terlebih dahulu ditelankan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin.